Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kuasa yang menyelamatkan. Dalam bacaan Injil hari ini, menampilkan Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa, sehingga manusia maupun setan takjub mendengarkannya. Dia berbicara dengan penuh kuasa dan berwibawa, maka banyak orang percaya dan takjub kepadanya. Dia mengucapkan firman Allah yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa, sabda Tuhan. Yesus berkuasa atas semua kekuatan dunia. Kuasanya sangatlah besar untuk menaklukkan setan. Manusia maupun roh jahat mengagumi dan ketakutan, serta mengakuinya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Pengarang Injil Lukas hari ini mengisahkan orang yang kerasukan setan secara unik. Pertama, kerasukan setan itu pada hari Sabat. Kisah ini mau menunjukkan bahwa setan tidak hanya hadir di hari-hari biasa, akan tetapi juga pada hari Sabat. Kedua, bahwa ternyata setan juga mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Adanya perbedaan mendasar bahwa setan mengenal Yesus tetapi tidak beriman kepadanya. Setan tidak memiliki tubuh, tidak memiliki jiwa dan akal budi. Dengan demikian, pengakuannya memang benar, akan tetapi sifatnya hanya sementara saja. Sementara manusia berada dalam proses terus-menerus, berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam dan mengimaninya sebagai guru dan Tuhan. Kita manusia yang memiliki tubuh, jiwa,
dan akal budi, sepatutnya harus lebih percaya kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan melaksanakan kehendak-Nya dengan penuh ketaatan. Saudara-saudari terkasih, di balik kedua keunikan ini, yang terpenting adalah Yesus tidak membiarkan setan berbicara dan menguasai manusia. Ia menggunakan kuasanya untuk mengusir setan dan membersihkan kuasanya yang merasuki orang. Yesus sungguh tidak kompromi dengan kuasa setan. Ia tidak berbelas kasih terhadap mereka. Ia menunjukkan sikapnya bahwa kuasa kejahatan harus dilawan. Kejahatan harus dienyahkan atau dilenyapkan. Sebab usaha jahat hanya akan membelenggu dan mematikan jiwa kita. Marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya pada kuasa Yesus yang menyelamatkan. Kita membuka pintu hati bagi kuasanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.